Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman podcast Kepo, saya Arnianti Rukmana selaku MC pada podcast kali ini. Nah, podcast kali ini akan membahas tentang hak atas kota lebih mendalam lagi dari perspektif sosiologi. Perspektif sosiologi ini juga pernah dibahas dalam podcast sebelumnya yang lebih membahas secara luasnya. Untuk menontonnya, kalian dapat mengaksesnya di Kemensos Visip Unhas atau dapat didengarkan juga di Spotify Podcast Kepo. Nah, di sini saya telah bersama dengan narasumber podcast kita, salah satu dosen sosiologi Visip Unhas, Pak Suryanto Arifin, Esos MSI atau akrab disapa dengan Kak Anto oleh teman-teman mahasiswa sosiologi. Nah, berbicara tentang kota dapat dimaknai sebagai salah satu daerah atau pemukiman yang merupakan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat. Nah, untuk Pak Suryanto sendiri, bagaimana sih konsep kota itu sebenarnya? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Nah, berbicara mengenai konsep kota, jadi banyak pengertian ya berbicara mengenai kota. Ada yang mengartikan sebagai konsep sebagai town, city maupun urban. Nah, dalam perspektif sosiologi ini ya antara town dengan city itu dibedakan atas besarnya kota tersebut ya. Kalau city ini kecenderungan kepada kota-kota besar, sedangkan town itu lebih kepada kota-kota kecil. Nah, dalam perspektif sosiologi sendiri ya kota ya ini biasa diistilahkan dengan konsep urban ya, urban sociology, bukan sebagai city sosiologi. Itu mungkin yang dari segi secara konsep sederhana. Oke, berangkat dari konsep kota tadi, bagaimana sih permasalahan di kota dilihat pada hari ini khususnya di Kota Makassar sendiri? Nah, berbicara tadi mengenai konsep urban sosiologi ya, jadi banyak sesungguhnya permasalahan yang terjadi di dalam perkotaan kita. Nah, berangkat tadi dengan masyarakat yang tentunya dengan masyarakat urban dengan berbagai macam tipe dan varian-varian di dalamnya, tentunya berbagai macam masalah yang hari ini terkhusus mungkin di Kota Makassar ya, berkaitan dengan berbagai macam problematikanya. Mungkin diantaranya seperti masalah kemiskinan, kemudian kekumuhan, kemudian permukiman liar, kemudian kejahatan yang hari ini yang menggejala di kota. Itu mungkin yang sangat berkaitan dengan berbagai macam permasalahan di perkotaan kita. Dari permasalahan tadi, saya ingin bertanya bagaimana sih keseimbangan atau dampak keseimbangan pembangunan kota dengan kelestarian lingkungan kalau dilihat secara perspektif sosiologi sekarang ini. Nah, berbicara mungkin dengan pembangunan di perkotaan ya, ini mungkin yang menjadi tren sekarang kan, bahwa ya seharusnya sekarang bahwa ketika baik itu pada aspek pada lingkup pemerintah, kemudian sektor swasta maupun sektor masyarakat sendiri, harapannya adalah ketika membangun ya harus tetap berwawasan terhadap lingkungan, harus tetap ramah akan terhadap lingkungan. Nah, ya salah satu poin penting itu mungkin yang sangat berkaitan dengan aspek perkotaan, bahwa hari ini ketika melakukan pembangunan di perkotaan ya jangan lupa tetap memperhatikan pada aspek-aspek lingkungan di dalamnya ya, dimana ya mungkin ya seperti ramah terhadap lingkungan tadi, seperti penggunaan bahan material tidak sampai merusak lingkungan. Itu mungkin yang menjadi poin penting. Untuk sanksi sendiri terhadap pelanggaran pembangunan yang mengancam kelestarian lingkungan itu, apakah sudah ada pidana yang dilaksanakan oleh pemerintah, yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri, Pak? Iya, sepikir mungkin ya berbicara mengenai tentang sanksi ya banyak ya yang turunannya mungkin
kalau di bidang bangunan sendiri kan biasa kita kenal ada istilahnya rencana detail tata ruang. Manakala ada mungkin pengembang yang membangun di dalam sebuah wilayah atau kawasan tapi tidak memperdulikan dari segi aspek tadi, mungkin salah satu daerahnya area semparannya, apa boleh buat pihak pemerintah harus mengambil kebijakan karena harus mempertahankan regulasi yang telah diatur, karena kalau itu tidak dilakukan maka akan mengancam keberlanjutan dari master plan yang ada dalam sebuah kota. Kalau itu kan tadi dilihat dari segi pemerintahan, bagaimana melaksanakan hak atas kota itu sendiri. Jika dilihat dari peran masyarakat sendiri untuk mengatasi permasalahan ini, bagaimana Pak? Nah, salah satu solusi yang bisa ditempuh ya dalam hal ini ya sesungguhnya adalah bagaimana melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap aspek pembangunan. Itu mungkin salah satu menjadi bagian penting bahwa ya ketika peran serta masyarakat di dalamnya adalah ya libatkanlah mereka dalam setiap segi pembangunan di perkotaan kita, baik dari segi aspek perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring, sehingga masyarakat juga akan merasa memiliki di kota ini. Kalau dilihat dari peran masyarakat sendiri, peran aktif masyarakat, apakah sekarang dapat dikatakan bahwa hampir seluruh masyarakat telah berperan penting dalam pembangunan kota tersebut? Ya, kalau dilihat dari presentasi sekarang ya berbagai macam program ya yang sekarang dilakukan oleh pemerintah ya dengan mewajibkan bagaimana masyarakat terlibat langsung dalam setiap pembangunan. Itu mungkin salah satu bagian juga yang mungkin penting tentang pelibatan masyarakat. Baik, mungkin sekian untuk pembahasan konsep dan permasalahan kota untuk episode kali ini, dan saya berterima kasih kepada narasumber yang telah menyediakan waktunya untuk sharing-sharing ilmu, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada penonton-penonton podcast Kepo. Untuk itu saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain ya masyarakat yang tinggal di kota tadi yang selalu dikatakan bahwa ada yang tinggal di bantaran sungai, di luar jembatan, itu mungkin konsekuensi ya dari sebuah kota, tapi ini tidak bisa dibiarkan kan, karena akan berpengaruh terhadap saya pikir terhadap lingkungan atau keberlanjutan dari kota itu sendiri.